Warga Kelurahan Balearjosari digegerkan dengan ditemukannya bayi laki-laki yang dibuang di depan rumah warga. Bayi yang berjenis kelamin laki-laki yang diduga dibuang orang tuanya ini ditemukan saat warga melakukan kerja bakti. Kehebohan warga ini terjadi saat ditemukannya bayi berjenis kelamin laki-laki di Jalan Pahlawan, RT 2 RW 3 Balearjosari, Blimbing, Kota Malang. Tiba-tiba dilapori seorang warga yang menemukan seorang bayi dalam kondisi telanjang dan digerubungi semut di depan rumahnya. Diduga bayi laki-laki tersebut sengaja dibuang oleh orang tuanya. Arah jalan lokasi rumah ditemukan menuju sungai. Karena gang buntu dan diduga panik, orang tua terpaksa dibuang di rumah warga. Bayi yang ditemukan ini kondisinya berlumur darah. Langsung mendapat perawatan oleh seorang warga setempat yang merupakan tenaga medis. Menurut perawat yang membantu pertolongan pertama bayi dibuang ini, kondisi bayi masih baru dilahirkan. Diduga dini hari tadi dan melalui kelahiran normal. Serta ada upaya penghentian darah dari tali pusar. Hasilnya sehat, mungkin dilahirkan perkiraan mungkin tengah malam ya Kak ya. Tengah malam tadi? Ya karena ditaruh di depan rumah yang menemukan itu sekitar jam 3-an dan sudah terpotong rapi untuk tali pusar ya. Berarti ada proses untuk menghentikan darah juga gitu loh. Gitu. Nah, waktu saya ambil memang dia kedinginan ya Pak, dengan ada sisa-sisa darah sama kotoran ya mungkin sudah BAB di situ karena memang BAB-nya memang BAB tanda-tanda bayi baru lahir yang warnanya hitam. Terus karena kedinginan sebelum saya ambil mungkin karena ini kasus saya suruh tetangga juga untuk fotokan kondisi terakhir sebelum saya ambil. Setelah difoto ada dokumentasi baru adik saya bawa, saya bersihkan, saya mandikan, dihangatkan. Banyak semut ya Bu ya? Kebetulan waktu tadi iya. Iya. Tapi sehat ya Bu ya bayinya? Sehat, bayinya kondisi. Berat badannya bagaimana? Kurang lebihnya sekitar 3 kilo, panjangnya 48. Saat ini kondisi bayi dengan berat badan 3 kg dan panjang 48 cm ini telah membaik dan sementara dititipkan di rumah salah seorang warga yang masih menyusui agar bayi laki-laki yang diberi nama Aldebaran ini mendapat asupan ASI. Beberapa warga sudah mengajukan diri bersedia menjadi orang tua angkat bagi Aldebaran ini. Mulai tahu saya jam 8 pagi. Tapi tadi ditemukan di sini Pak ya? Iya di sini. Di lantai ini? Waktu itu ditemukan kondisinya seperti apa Pak? Masih ada darah atau sudah bersih atau bagaimana Pak? Yang tahu terus dibawa ke dalam. Langsung dibawa ke dalam? Ya. Terus dibawa ke perawat itu ya Pak? Bayinya apa Pak? Laki-laki? Laki-laki. Baru dilahirkan ya Pak ya? Ya baru dilahirkan. Simon Alfredo melaporkan. Tingkat kesembuhan pasien COVID-19 di Kota Malang yang cukup signifikan membuat pasien yang melakukan isolasi di rumah isoter di Kota Malang semakin berkurang. Di rumah isoter SKB Pandanwangi yang sebelumnya penuh dengan pasien, kini kondisinya kosong dan tidak terisi oleh pasien yang isolasi. Tingkat kesembuhan pasien COVID-19 di Kota Malang 2 pekan terakhir menunjukkan tren peningkatan. Hal ini membuat bor sejumlah rumah isolasi terpusat atau isoter di Kota Malang banyak yang kosong atau tidak terisi. Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, Dr. Husnul Mu'arif mengatakan bahwa untuk kapasitas bor di rumah sakit rujukan banyak yang kosong. Untuk IGD rumah sakit dari kapasitas 79 tempat tidur yang terisi hanya 10. Sedangkan ICU dari kapasitas 55 tempat tidur yang terisi 33 atau 60%. Untuk kapasitas ketersediaan pasien yang masih menjalani isolasi, saat ini sebanyak 56,2% atau dari 897 yang terisi sebanyak 507. Sedangkan total kapasitas rumah sakit rujukan di Kota Malang yakni 1031 yang terisi 550 pasien atau 53,35%. Dr. Husnul menambahkan tingginya tingkat kesembuhan pasien COVID-19 di Kota Malang membuat rumah isoter SKB Pandanwangi saat ini kosong atau tanpa pasien. Rumah isoter SKB Pandanwangi per hari Minggu kemarin sudah kosong setelah 4 pasien yang menjalani isolasi dinyatakan sembuh dan pulang ke rumah masing-masing. Hari kemarin 0, jadi alhamdulillah. Kalau bornya kalau IGD ya 12,6. Jadi dari kapasitas 79 yang terisi baru 10 ya. Kemudian ICU agak tinggi 60% ya, 55 kapasitasnya terisi 33.
kemudian yang isolasi 56,52 dari 897 tempat tidur yang terisi 507. Nah, sehingga kalau di rumah sakit rujukan tempat tidurnya semua itu 1031 terisi 550, jadi 53,35%. Nah, khusus untuk warga Kota Malang itu dari tempat tidur 1031 yang ditempati warga Kota Malang itu hanya 267. Jadi kita hanya 25,90% warga Kota Malang yang dirawat. Dok, kalau yang di SKB itu memang kosong atau Kosong. Sudah tidak ada pasien itu? Belum ada pasien. Jadi kemarin ada 4 apa 6, kemudian selesai masa isolasi sudah dikembalikan ke keluarga. Ya. Tadi malam masih kosong SKB. Isoter RS, Dok? Rumah sakit lapangan? Kalau rumah sakit lapangan masih sekitar 100-an. Kemarin masih 100-an. Ya. Itu. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Pembelajaran tatap muka atau PTM di Kota Malang yang menurut rencana dimulai pada hari Senin ini kembali dilakukan penundaan. Penundaan PTM ini dikarenakan masih perlu adanya persiapan protokol kesehatan di sekolah. Pembelajaran tatap muka atau PTM di Kota Malang yang sedianya dilakukan pada hari Senin ini kembali ditunda dan akan dimulai pada Senin pekan depan atau tanggal 14 Maret mendatang. Penundaan PTM di Kota Malang ini dikarenakan masih perlu adanya koordinasi dan persiapan protokol kesehatan jika kembali diberlakukannya PTM. Wali Kota Malang Sutiaji mengatakan bahwa PTM di Kota Malang ditunda hingga Senin pekan depan. Penundaan ini dilakukan karena masih adanya koordinasi dan persiapan penguatan PTM di sekolah. Sutiaji menambahkan adanya penurunan kasus di Kota Malang yang cukup signifikan sehingga PTM kembali dilaksanakan. Saat ini jumlah kasus aktif di Kota Malang turun signifikan dan saat ini hanya 116, sedangkan untuk tingkat kesembuhan juga tinggi yakni 307. Dengan turunnya jumlah kasus positif di Kota Malang, Wali Kota berharap akan segera dilakukan relaksasi di semua titik, namun tetap menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker. Relaksasi dilakukan karena ekonomi di Kota Malang saat ini turun drastis. Sebetulnya kan minta hari ini, minggu ini, tapi insya Allah mungkin ya minggu depan lah ya. Karena ini kami koordinasi berkaitan dengan persiapan PTM masuk, terus kita mau bulan Ramadan ya. Jadi penguatan PPKM tetap kita kuatkan. Terus kita sudah mulai ada relaksasi. Dan sekarang ini kan pembatasan tidak pergerakan orang, Mas, tapi masker dan masker. Ada signifikasi memang secara nasional penurunannya agak drastis sehingga kemarin itu Pak Menteri bilang dicurigai oleh negara-negara yang lain kayaknya kita main angka, padahal itu kan enggak real. Seperti di Kota Malang aja, Kota Malang kemarin Mas, Kota Malang itu penurunannya kan signifikan ya. Kasus aktifnya ini turun terus ya, ini 116, sembuhnya 307. Kalau kemarin 186 gitu. Sembuh 124 yang sakit, yang sembuh 210 lusa ya. Terus yang kemarin yang sembuh 300, kasus 307, kasus aktifnya 116. Terus mengalami penurunan dan itu nasional, Mas. Untuk Jawa Timur aja, Surabaya ini ya kasus positifnya sudah di angka 600, Mas. Biasanya kan 1.500, 2.000, sembuhnya 700. Sidoarjo kasus positifnya 161, sembuhnya 300. Terus Kabupaten Kediri kasus positifnya 105, sembuhnya hampir 400. Kalau Kota Malang ini tadi 116, sembuhnya 13. Rata-rata Mas ini. Positifnya contoh lagi seperti Kabupaten Malang, positifnya 125, sembuhnya 287. Hampir menyeluruh, bukan hanya Kota Malang.
Ya mudah-mudahan nanti kita sudah bisa lakukan relaksasi di semua titik, tapi tetap pakai masker, Mas. Maka PTM insya Allah minggu depan, ya minggu depan sudah mulai PTM lagi. Saya juga akan minta pada para rektor sudah ada kelonggaran. Karena apa, Mas? Sekarang langsung gini terjun bebas ekonomi kita di Kota Malang juga. Simon Alfredo melaporkan. Di tengah pandemi COVID-19 yang terus meningkat, relokasi pasar dan juga kenaikan harga minyak goreng yang melambung tinggi membuat para pedagang mengeluh karena sepinya pembeli di pasar relokasi ini. Di tengah pandemi COVID-19 yang kian naik, para pedagang di Pasar Besar Kota Batu banyak yang mengeluh. Sebagian para pedagang mengeluh dikarenakan kondisi pasar relokasi yang ada di Jalan Sultan Agung Sisir Kota Batu ini lebih sepi dibandingkan saat sebelum relokasi. Kondisi ini membuat para pedagang banyak yang menutup kios, karena pasar relokasi ini tak seramai pasar sebelumnya. Tidak hanya dikarenakan relokasi pasar, juga tingginya harga minyak goreng menjadi keluhan pedagang sembako di Pasar Besar Kota Batu. Sampai sekarang harga minyak goreng mencapai Rp16.000 per liternya. Ibu Jainab, salah satu pedagang sembako, mengatakan untuk harga minyak goreng saat ini masih melambung tinggi. Ditambah lagi kondisi pasar relokasi ini kurang menguntungkan bagi sebagian pedagang karena tak seramai di pasar sebelumnya. Tingginya harga minyak goreng membuat pembeli semakin berkurang, bahkan sekarang banyak kios yang tutup. Ibu Jainab berharap agar pemerintah dapat membantu pedagang untuk mencari solusi pasar relokasi ini agar bisa ramai seperti sebelumnya. Karena relokasi pasar ini tidak sebentar, yaitu sekitar 2 tahun. Ibu Jainab juga berharap agar harga minyak goreng segera turun supaya kondisi perekonomian para pedagang sembako kembali normal. Pendapat Ibu tentang harga minyak yang melambung tinggi ini, Bu? Ya pembeli agak apa Mas? Berkurang, mek takon-takon tok. Baru kasih tuku. Oh gitu ya. Kasih tuku mos kan dilarang. Sekarang ini harganya sampai berapa, Bu? Seliternya? Seliter sampai ada yang 17, ada yang 16 1 liter ini. Bagaimana? Sulit Mas, sulit. Ngene iki sampai berapa hari iki? Iya. Mek takon-takon tok. Oh, cuma tanya-tanya saja ya, Bu, yang beli. Tak beli. Ya minta ya harganya ya minta ya bisa loh ya. Bisa turun. Mas gitu ya, Mas? Ya. Bisa turun. Terus Salah sejak pasar dipindah itu tambah sepi. Mas. Berarti pasar ini lebih sepi di sini daripada yang dulu. Iya, jauh Mas. Jauh berbeda. Jauh wis mati pasar kene. Nek syukur gawe pindah-pindahan kok. Dwi Cahyo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Menjelang pelaksanaan kegiatan W20 Indonesia tahun 2022 di Kota Batu, pasukan gabungan mengikuti kegiatan apel gelar pasukan operasi pengamanan W20 Indonesia di alun-alun Kota Batu, Senin 7 Maret 2022. Apel gabungan ini diikuti oleh polisi, TNI, Disub, Satpol PP, BPBD, dan Dinkes. Apel ini juga dihadiri oleh Wali Kota Batu, Ketua DPRD, beserta Forkopimda Kota Batu. Kapolres Batu AKBP Inyo Manyogi Hermawan, selaku pimpinan apel, mengatakan bahwa apel ini bertujuan untuk mengecek persiapan personil agar proses pengamanan berjalan dengan baik. Selain itu, juga untuk menyamakan persepsi dan pola pengamanan karena ini adalah kegiatan penting. Semua komponen yang terlibat harus bekerja secara sinergis sesuai SOP yang ada. Kapolres Batu menambahkan, yang tidak kalah penting dari pengamanan ini adalah menyiapkan fisik dan mental serta meningkatkan kewaspadaan segala potensi kegiatan keamanan. Kota Batu menjadi tuan rumah set event kedua, Women Entrepreneur SK to Economic Inclusion, yang akan diselenggarakan pada 8 hingga 10 Maret 2022 mendatang. Kegiatan Women 20 akan berlangsung di salah satu hotel di Kota Batu. Jadi untuk kegiatan pengamanan, kegiatan W20 di Kota Batu ini, kami mengerahkan 688 personel yang merupakan gabungan dari unsur Polri, TNI, kemudian Pol PP, Disub, serta petugas keamanan yang lain termasuk Dinas Kesehatan. Mengingat kegiatan di sini masih dalam lingkup pandemik, sehingga kita tetap mengutamakan protokol kesehatan di dalam penyelenggaraan pengamanan maupun penyelenggaraan acara.
Dari fokus pengamanan kami adalah memastikan bahwa seluruh delegasi atau partisipan kegiatan W20 ini dapat melaksanakan kegiatan mulai dari kedatangan di bandara. Rencana kedatangan nanti mulai dari kegiatan di Juanda, kemudian di ABD Saleh. Kami akan laksanakan pengawalan penjagaan di sepanjang rute, termasuk juga nanti di dalam kegiatan di main eventnya di Hotel Golden Tulip. Kami laksanakan pengamanan dengan membagi beberapa ring pengamanan untuk memastikan bahwa semua penyelenggaraan kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan tentunya sesuai dengan protokol kesehatan. Sesuai jadwal ada 19 negara yang tergabung dalam G20 yang akan hadir plus 1 perwakilan Uni Eropa. Namun kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid sehingga ada beberapa peserta khususnya dari luar negeri sebagian besar melaksanakan kegiatan secara daring. Kemudian perwakilan yang lain atau delegasi yang lain melaksanakan kegiatan secara luring di Hotel Golden Tulip. Kegiatan mulai dilaksanakan tanggal 8. Kemudian rencananya akan diakhiri tanggal 9 dan tanggal 10 seluruh delegasi peserta atau partisipan akan kembali ke tempatnya masing-masing. Happy Budiman melaporkan.